Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Saya perkenalkan diri secara singkat. Nama saya Hali, kalau di surat-surat panjang, Cao Tuan alias Hali. Lahir besar di Jambi dari GKPJ, Gereja Kristen Protestan Jambi. SMA selesai, kerja Jambi di pabrik 2 tahun, terus sekolah teologi ke Bandung. Selesai dari Bandung pelayanan di gereja, terus lanjutkan lagi ke Malang. Malang selesai pelayanan di gereja, setelah itu balik ke Bandung ngajar. Waktu di Bandung mengajar ada kesempatan pergi ke China, belajar lagi, ambil jurusan pendidikan. Terus pulang, ngajar lagi dan sekarang di Aletheia. Jadi kalau hari Minggu tidak pelayanan, biasanya ibadah di KT Bethlehem. KT Bethlehem di mana? Lawang, ya. Ya, di Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau suatu hari ada di antara kita yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, atau keluarga, atau teman, atau sanak family, bisa daftar ke STT Aletheia. Biasanya untuk daftar ke sekolah teologi itu ada 2 hal yang paling banyak akan menjadi pertimbangan diterima atau enggak. Ya. Nah, banyak juga ujian-ujian lain yang harus diikutin. Ujian bahasa Indonesia, ujian bahasa Inggris, ujian pengetahuan umum, ujian pengetahuan Alkitab. Dan nanti ada 2 hal yang akan sering menjadi pertimbangan yang penting. Yang pertama adalah syarat bahwa orang itu dari yang dia tulis maupun dari wawancara cukup meyakinkan bahwa dia sudah sungguh-sungguh lahir baru, ya, atau percaya pada Tuhan Yesus atau bertobat. Ya. Nah, sebenarnya syarat ini sama aja untuk semua orang-orang Kristen pada umumnya. Terus yang syarat kedua adalah dia sungguh-sungguh dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, ya. Atau dia mempersembahkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kalau ada orang memenuhi 2 syarat tersebut, silakan daftar ke sekolah teologi. Kalau masih ragu-ragu, masih bingung-bingung, bicara dengan hamba-hamba Tuhan, ya, bicara dengan majelis, bicara dengan kakak-kakak rohani di gereja, ataupun siapapun teman-teman di gereja yang sama-sama saudara-saudara seiman. Mereka akan bisa sama-sama mendengarkan engkau dan menggumulinya bersama-sama engkau. Sampai satu hari engkau mantap, baru pergi ke sekolah teologi. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 62. Mari kita membuka Alkitab kita. Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62. Kita akan bacakan dengan silih berganti ayat-ayat ini. Antara yang pria dan yang wanita. Yang pria baca 1 ayat, mulai ayat pertama, kemudian wanita baca 1 ayat kedua, begitu seterusnya saling bergantian sampai ayat ke-13. Kita akan mulai dari yang pria bersama-sama saya. Mazmur pasal 62, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati,
tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Badan raja mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia pada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadanya juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, demikianlah bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini dibagi dalam 3 bait. Ya. Tadi kita sudah baca bersama dan di dalam Alkitab bahasa Indonesia ini ada pemisahan-pemisahan yang cukup jelas yang kita bisa lihat. Batasan-batasan dari setiap bait. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari tempatnya yang tinggi, mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Nah, pengalaman ini dialami oleh Daud. Pengalaman ini dirasakan oleh Daud. Jadi ini bukan hanya sekedar kata-kata yang indah menjadi sebuah puisi dan kemudian menjadi nyanyian. Dia mengalami hal itu sehingga dia bisa menuliskannya. Bait yang kedua dari ayat 6 sampai ayat 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 6 dengan ayat 7 mirip dengan yang tadi di atas. Ya, ayat 2 dan 3. 8. Pada Allah ada keselamatan dulu dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ini juga mirip dengan yang di atas. Yang 9 agak beda. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya. Jadi percayalah kepada Allah dan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Nah, dia mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, bait pertama dan kedua ada pengulangan-pengulangan soal Allah itu digambarkan seperti tempat kita bisa mengungsi. Ya. Dalam mara bahaya, tempat kita bisa mengungsi. Di antara Hamas dengan Israel, di sekarang tidak ada tempat bisa mengungsi. Ya, tidak ada tempat bisa mengungsi. Tiap hari kita hanya bisa lewatin, orang-orang sana hanya bisa lewatin sehari demi sehari. Mudah-mudahan besok masih hidup, ya. Tapi belum tentu hari ini bisa dilewati dengan selamat. Ya. Ada peluru nyasar, ada bom dekat kita, bangunan hancur menimpa kita, ataupun bahkan orang di sana kena langsung pada bomnya. Hal yang serupa terjadi di Rusia menginvasi Ukraina, ya, dinamakan sebagai operasi militer khusus. Ya. Pihak Barat tidak mengakui sebagai operasi militer khusus, ya, mereka menyebutnya sebagai invasi.
Rusia mengatakan kami mengadakan operasi militer khusus. Ya. Juga begitu, cuman perang yang terjadi di Ukraina agak sedikit beda. Ya. Awal-awalnya itu seperti perang mengulur waktu. Ya. Biasa perang itu ya cepat-cepat selesai. Ini perang mengulur waktu. Agak beda dengan perang di Timur Tengah. Ya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, orang mencari tempat pengungsian. Ya. Tempat yang aman bisa mengungsikan diri. Ya. Allah digambarkan seperti itu. Ya. Digambarkan sebagai gunung batu. Allah sebagai kota benteng. Ya. Ada keselamatan dan ada kemuliaan. Gunung batu kekuatan. Kota benteng keselamatan dan perlindungan. Bapak Ibu, kalau yang pernah ke China ada banyak tempat yang bagus, tapi menurut saya satu tempat yang tidak boleh dilewatkan yaitu Xi'an. Bukan soal museumnya yang begitu bagus dan lengkap, ya. Tidak kalah lengkap dengan yang ada di Beijing. Juga bukan soal tentara terakota yang besar, ya. Penggalian yang begitu besar dan patung-patungnya persis ukuran orang, mukanya satu dengan yang lain berbeda. Tapi menurut saya yang cukup penting juga adalah yang ada di pusat kota. Ya. Di kota Xi'an itu masih ada tembok kota. Ya, tembok kota. Jadi kalau membaca perjanjian lama yang berkaitan dengan hal itu, ya kita tidak banyak kesempatan bisa pergi Timur Tengah dan juga nggak tahu sekarang masih ada kota yang dikelilingi oleh tembok. Tapi di Xi'an masih ada, ya di Beijing ada, di Nanjing ada, tapi sudah habis dengan kemajuan zaman, bongkar sepotong. Untuk Xi'an juga tergerus sedikit oleh perkembangan zaman, tetapi masih utuh, melingkar di pusat kotanya. Ya. Dan setahun sekali sering diadakan lari maraton. Lari maratonnya di atas tembok kota. Biasanya dari selatan, terus lari ngelilingin ke arah timur, terus lari ke arah utara, terus nanti lari ke arah barat, terus balik ke selatan. Dan juga bisa sewa sepeda ngelilingin kota. Ya, tidak pernah kita keliling satu, cukup jauh. Ya. Jalan seperempat udah capek. Ya, biasanya dari selatan naik, jalan seperempat sampai barat, ya sudah turun dari yang barat. Ya. Dan setiap kota, selatan ada pintu, barat ada pintu, timur ada pintu, utara ada pintu. Ya. Dari dalam kota itu kita bisa lihat sekeliling, naik atas tembok gitu. Ya. Orang-orang yang tinggal di dalamnya mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Rasa aman dari cara berpikir perang zaman dulu, di mana tentara harus mendobrak. Ya, dan di luar tembok kota dikelilingi oleh sungai buatan. Jadi Allah adalah gunung batu, tempat perlindungan, keselamatanku, kota bentengku. Mendapatkan ketenangan, di situ tempat pengungsian yang aman. Jadi curahkanlah isi hatimu kepadanya, beban hidupmu kepadanya, rencana-rencanamu kepadanya. Dan biarlah dengan itu engkau mendapatkan ketenangan. Daripada hidup kita yang dikuasai oleh kecemasan. Membuat rencana adalah hal yang bagus, menghemat banyak waktu. Tapi kalau hidup kita dirundung oleh kecemasan, itu bukan hanya menghemat waktu, tapi memboroskan waktu, membuang banyak waktu. Belum lagi nanti sakit penyakit yang timbul dari kecemasan ini dan itu. Curahkanlah isi hatimu kepadanya, karena dialah gunung batu dan kota benteng. Hanya ayat 10-13, hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin.
Ini gambaran timbangan, ya, gambaran timbangan. Timbangan pakai keseimbangan. Baik orang yang mulia maupun orang yang rendah dipandang mereka ketika ditimbang dengan neraca, mereka naik ke atas, ringan. Ya. Pemikiran ini kemudian masuk ke dalam cara berpikir orang-orang Muslim, ya, antara dosa, dan pahala. Ya. Karena orang-orang Muslim zaman dulu juga banyak belajar dari orang-orang Yahudi. Janganlah percaya kepada pemerasan dan janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Ya. Dengan memeras dan merampas itu bisa mengembangkan diri. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ya. Ayat ini 11, maka dia bicara soal milik. Ayat 10, dia bicara soal diri. Dan ayat 11 bicara apa yang dimiliki oleh diri. Ya. Dan di sini dia bicara bersumber dari perampasan dan pemerasan. Lalu dia katakan, entahkah perampasan, entah pemerasan, ataupun baik cara yang benar, yang di luar itu pun ketika harta makin bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Kita yang mengendalikan harta, kita yang mengendalikan materi, benda-benda yang kita miliki, tanah, rumah, mobil, dan apapun sekarang. Ya, rekreasi ke ruang angkasa, SpaceX yang disediakan oleh Elon Musk. Siapa mau rekreasi ke ruang angkasa bisa bayar sekarang. Luar biasa, ya, bukan hanya soal orang kapal pesiar di laut, bisa rekreasi keluar angkasa. Tapi ketika kita milik itu makin bertambah banyak, Pemasmur mengingatkan, janganlah kita melekatkan hati kita padanya. Kita mengelolanya, bukan dikendalikan olehnya. Allah mempercayakan itu dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya. Kita mengelola dan kita bukan pemilik. Allah pemilik, Allah menyerahkan pada kita. Bersyukur kita dipercaya untuk mengelola. Dan kita kelola itu dengan baik, gunakan itu secara tepat dan secara benar. Akan berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang didengarkan oleh Raja Daud. Apa itu? Kuasa dari Allah yang asalnya. Lalu apa? Ada kasih setia Tuhan. Begitu Allah berfirman, dia bisa nangkap langsung. Satu kali berfirman, dua hal dia langsung tangkap. Kuasa itu dari Allah. Raja Daud punya kuasa, ya, tapi ada waktu di mana dia tidak berkuasa, kehilangan kuasa. Sehingga dia berkata, kuasa itu dari Allah. Dan kasih setia itu juga dari Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, Mazmur 62 besar kemungkinan ini ditulis oleh Daud pada waktu dia sedang lari-lari mengungsi. Ya, dia sudah menduduki oleh raja, dia sudah tenang, aman, negaranya kuat. Lalu anaknya memberontak, ya, Absalom memberontak. Lalu dia membawa sebagian kecil orang lari keluar dari Yerusalem. Dalam kondisi seperti itu, besar kemungkinan dia menuliskan Mazmur pasal 62. Sehingga ini menjadi sesuatu yang bukan hanya sekedar nyanyian yang indah. Bukan hanya kata-kata yang disusun supaya indah kedengarannya. Tapi ini merupakan real terkait dengan hidupnya. Hidup dan matinya. Terkait itu semuanya. Dan dituliskan menjadi lagu. Menjadi Mazmur 62. Jadi apa? Mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Biarlah dengan itu engkau merasakan kota benteng, gunung batu, ketenangan dan keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah menemukan Tuhan.
Dan bagian ini Mazmur 62, di sini bicara satu sisi yaitu orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Supaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Berelasi dengan Tuhan. Tapi bagian ini belum berbicara manusia secara umum dan manusia secara luas. Bahkan termasuk manusia yang tidak mau mengakui keberadaan Allah. Nah, oleh karena itu, supaya dapat melengkapi tema dan tujuan kita hari ini, menemukan Allah. Saya ingin membagikan juga dari kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian pasal 1. Bapak Ibu tidak usah buka, saya yakin sudah banyak tahu. Ya, saya akan bacakan dulu yang ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, dia tidak hanya sekedar katakan Allah berfirman jadi, Allah berfirman jadi, Allah berfirman jadi. Itu yang kita terlihat, yang kita baca dalam hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi ketika sampai ayat 6, waktu akan menciptakan manusia, Allah itu berdialog terlebih dahulu. Di dalam Tritunggal dan Trinitasnya, dia berdialog. Mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tidak ada hal yang lain yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Sampai di sini. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Ya, hari pertama Tuhan menciptakan terang. Terang ada. Mulai hari itu terang ada. Dan jangan berpikir terang itu bergantung pada matahari dan bulan. Karena hari pertama sudah ada terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Ya. Air yang di atas dengan air yang di bawah dipisahkan. Ya. Cakrawala. Jadi ada pembatas air di atas dengan air yang di bawah. Cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan. Lautan, daratan. Ya, lautan dan daratan. Tadi cakrawala, ya, air di atas dengan air di bawah. Sekarang yang di bawah diurus. Yang di bawah dipisahkan lagi, yang air dengan yang tanah. Yang air, yang tanah. Yang berair dan yang kering. Ya, sehingga terpisah lautan dengan daratan. Lalu ditambah lagi, yang di daratan bertumbuh. Ya, bertumbuh. Maka mulai ada tumbuhan. Macam-macam tumbuhan mulai muncul di situ. Hari keempat dikatakan menciptakan benda-benda penerang di langit. Ya. Yang besar untuk menguasai siang. Yang kecil untuk menguasai malam. Apa gunanya ini? Untuk menunjukkan musim. Ya. Untuk membedakan musim. Dan juga nantinya untuk menghitung waktu. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah baca tak? Ada orang ngomong gini, gimana caranya kita ke matahari gitu. Panas matahari itu. Ya. Sekarang makin maju ruang angkasa. Terus dulu ya, zaman 50 tahun dulu ada yang ngomong, gampang kalau mau pergi matahari, supaya kamu tidak kepanasan. Pergi aja waktu malam hari. Ya. Kelihatannya menarik Bapak Ibu sekalian. Mari kita pergi ke matahari pada waktu malam hari supaya tidak kepanasan. Kalau kita baca geografi dan astronomi, ya tidak ada di matahari itu ada malam hari. Matahari tidak ada malam hari. Ya. Yang ada malam hari itu ada di bumi ada siang, ada malam. Di matahari tidak ada malam hari. Yang matahari akan terus menyala-nyala.
Sehingga orang-orang di fisika mengatakan, apakah satu hari nanti ketika bahan bakar di matahari itu menjadi habis, maka itulah akhir zaman. Nah, tapi di bagian ini Tuhan berikan petunjuk, Allah menciptakan benda penerang yang besar untuk menguasai siang dan benda penerang yang kecil untuk menguasai malam. Di dalam perkembangannya dalam sejarah berbagai peradaban, matahari itu pun disembah. Bulan juga ada disembah orang. Matahari disembah, bulan disembah. Allah yang menciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan di bumi ini. Tapi sampai pada titik tertentu orang tidak lagi mengenal tatanan ini dan orang menyembah bulan, orang menyembah matahari untuk mengisi dirinya, untuk mengatasi kecemasan, untuk mengatasi ketakutan. Disembah matahari dan disembah bulan. Maju lagi, hari ke-5. Hari ke-5, Allah menciptakan hewan-hewan. Tapi tidak semua dulu. Ya, yang ditegaskan dalam hari ke-5 ini, burung-burung yang di udara dan ikan-ikan yang di laut. Burung-burung yang di udara, ikan-ikan di laut, dan juga tentu ada hewan-hewan lainnya di dalam air, di dalam laut. Kalau kita mau perluas lagi nanti, di dalam sungai, dan di dalam danau, dan lain-lain. Diisi langit dengan burung-burung. Diisi di dalam air ini dengan ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya. Berkembang sampai tahap tertentu, manusia dengan berbagai suku bangsanya, ada juga orang menyembah hewan tertentu, mengagungkan hewan tertentu, menjadi begitu berkuasanya, bahkan dipandang sebagai nenek moyangnya, perlu dibawa sajian. Padahal itu untuk mengisi udara, mengisi dalam air, Tuhan mempersiapkan itu untuk kebutuhan manusia. Maju lagi ayat ke-6. Ayat ke-6 apalagi diciptakan? Manusia. Ya. Dan sebelum manusia masih ada lagi disebutkan di situ binatang-binatang liar, binatang jinak, ya, ternak, ya, gitu. Hewan-hewan yang lain yang tadi belum disebutkan, terutama di hari ke-5 itu, muncul di hari ke-6, termasuk hewan-hewan melata. Lalu puncaknya adalah manusia. Ya, puncaknya adalah manusia. Dan manusia menyandang gambar rupa Allah. Jadi kita serupa atau mirip dengan Allah. Ya, bukan soal bentuknya, ya, bukan soal perawakannya, ya, karena Allah tidak punya tubuh jasmani. Ya, soal tanggung jawab dan tugas. Ya, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, dan manusia punya daya kreasi. Ya, manusia juga punya tugas mengelola alam semesta ini, memanfaatkan alam semesta ini secara bertanggung jawab untuk kepentingan kebutuhan hidup manusia dan juga mengelolanya. Nah, di mana itu sebagian dipahami secara keliru menjadi pengeksploitasian alam semesta, ya, untuk kepentingan diri tertentu. Ada orang ngomong gini, bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia. Jadi semua orang yang ada di bumi ini, baik manusia beradab maupun orang-orang yang masih kurang beradab, tinggal dalam hutan belantara, kebutuhan mereka bisa dicukupin oleh bumi ini. Tetapi bumi tidak sanggup mencukupkan kebutuhan satu orang saja yang tamak dan rakus. Ada orang bilang begitu. Nah, mengerikan sekali, seluruh bumi tidak cukup untuk dia satu orang. Ya, padahal seluruh bumi bisa mencukupkan seluruh manusia yang ada di bumi ini.
pemahaman yang salah tentang menguasai dan mengelola alam semesta. Menjadi seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita berelasi dengan Tuhan. Kita juga punya daya cipta, ya, daya cipta. Bukannya kita menciptakan matahari, ya, walaupun di China sudah mulai diciptakan matahari buatan. Ya. Bukannya kita menciptakan bulan, bukan. Ya. Kita punya daya cipta, yaitu ya kita bisa menciptakan ini. Kita bisa menciptakan AC. Ya. Manusia bisa menciptakan speaker. Manusia bisa menciptakan alat ini. Manusia bisa menciptakan handphone. Ya. Menciptakan. Ya. Dibikin, dirancang, disusun dengan bahan-bahan. Lalu jadi. Sementara Allah lebih dari itu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, dari semua yang diciptakan oleh Tuhan ini, kita menjadi yang termulia. Hanya Allah yang mulianya di atas manusia. Kemuliaan kita berada di derajat nomor 2. Dan semua yang lainnya kemuliaannya itu jauh di bawah manusia. Nah, dalam hal ini penciptaan, maka kita berpikir lagi, terus gimana bisa ada dedemit, tuyul, senderbolong, kuntilanak, ya, gondrowo, wiwi, macam-macam gitu loh. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Tuhan juga menciptakan makhluk roh. Ya. Tuhan juga menciptakan makhluk roh yang kita sebut dan kita kenal sebagai malaikat-malaikat. Mereka diciptakan mulia untuk melayani Allah dan kadang-kadang juga diutus untuk melayani manusia. Tapi di tengah kemuliaannya itu, sebagian dari mereka suatu hari memberontak dan jatuh ke dalam dosa, diusir oleh Allah, ya, dan terusir oleh Allah, maka kita sebut dengan hantu-hantu atau setan-setan atau roh-roh jahat. Jadi kelompok awalnya makhluk roh yang besar itu, para malaikat, terpecah menjadi 2. Satu menjadi roh jahat, satu tetap dengan statusnya sebagai malaikat. Dibandingkan malaikat dan roh jahat pun, kita sebagai manusia lebih mulia di hadapan Allah. Ya, lebih mulia kita. Walaupun secara kekuatan, malaikat dan roh jahat lebih kuat daripada manusia. Secara intelek juga mungkin begitu. Lebih pintar sedikit dibanding kita manusia. Tapi di hadapan Allah, kemuliaan itu kita lebih tinggi. Sehingga di dalam Mazmur juga disebut kita ini biji mata Allah. Ya, begitu mulianya sehingga digambarkan sebagai biji mata Allah. Nah, kita yang diciptakan dengan gambar dan rupa Allah, kita bisa berelasi dengan Allah. Kita bisa menempatkan diri seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus. Kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Dan keluarga itu dengan Kristus sebagai kepala. Ya. Dalam rumah tangga Allah, Kristus sebagai anak sulung. Jadi dalam satu keluarga kita berelasi dengan Allah. Pencarian hidup di dunia ini pada manusia seringkali adalah di dalam kitab Kejadian ini. Orang mencari tanah. Bukan hanya mencari tanah untuk mendirikan bangunan untuk buat rumah. Orang mencari tanah, menjelajah sampai merebut negara-negara lain. Ya. Dari orang barat sampai ke Australia. Ya. Orang barat dulu sampai ke, orang Portugis sampai ke Indonesia. Orang Belanda sampai ke Indonesia dan seterusnya. Menjadi seperti itu. Orang mencari, orang kalau tidak mengerti dirinya sebenarnya, maka dia mengejar itu. Ya, mengejar itu. Orang bisa juga mengejar apa yang diciptakan, tumbuhan dan hewan ini. Ya, menjadi hal yang kadang-kadang menjadi sampai pada hewan peliharaan yang menjadi begitu ekstrimnya.
Bapak Ibu tahu Vladimir Putin pelihara apa? Bapak Prabowo tahu toh? Bapak Presiden Prabowo pelihara apa? Sukanya kuda. Bapak Ibu tahu Vladimir Putin apa? Beruang. Nah, waktu SMA selesai saya kerja di Jambi di pabrik, nyebrang sungai kerjanya tiap hari bolak-balik tuh. Pabrik kita masih dekat-dekat hutan. Pabrik kita pernah ketangkep buaya, dipelihara di situ. Ya. Pernah juga ketangkap anak beruang, ya, buatkan kandang yang gede, lama-lama besar dia, dipelihara di dalam pabrik. Ya. Macam-macam, ya kita dari kecil SD SMP itu bisa hobi macam-macam. Yang piara ikan kapi yang warna-warni kecil, nanti berjangka waktu tukar lagi ikan yang lain, ikan morfis, ya, ikan yang lain lagi berkembang waktu itu ikan Oscar yang keren gitu loh. Ya. Terus nanti piara ayam dengan bebek umum ya, itu banyak kita lakukan di berbagai rumah. Terus nanti jangka waktu piara kura-kura, ya, piara kelinci, ya, seneng-seneng aja gitu loh. Ya. Sebagai anak SD, anak SMP, seneng-seneng aja. Sejangka waktu kita beli burung merpati, beli satu pasang. Ya. Kumpulin uang jajan, beli merpati. Dibikinin rumahnya. Pelihara, jinak ya. Terus telur netas, beli jagung. Dari uang jajan beliin jagung, kasih makan jagung. Terus ternyata cepet banget burung merpati menetas. Lama-lama banyak, pusing. Ya. Nggak keurus gitu loh. Nah, Isa lagi juga kasih beli jagung terus, habis gitu loh. Ya. Akhirnya tidak diurus ya sudah keliaran aja sampai 20-30 ya keliaran sendiri, cari makan sendiri dia. Ya. Ada nasi dapur yang jatuh-jatuh di lantai ya dia makan gitu loh. Kalaupun tidak ada lagi ya dia cari aja di rumput-rumput, cari di tanah-tanah apa yang bisa dimakan, dimakan. Ya. Tapi sekarang orang menghadapi hewan itu menjadi model pet shop dan bahkan lebih ngeri dari itu. Ya. Hewan kesayangan itu menjadi kadang-kadang derajatnya sama dengan manusia, sama dengan saudara. Itu penempatan yang terbulak-balik dari tatanan di dalam penciptaan. Menjadi hal yang mengerikan. Ya. Manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah supaya bisa berelasi dalam satu keluarga dengan Allah. Nah, biarlah ini yang kita perlu tanamkan baik sesama orang percaya maupun juga orang yang belum mengenal Allah. Termasuk orang yang masih bersikeras untuk menolak Allah. Di dalam hatinya tetap ada pencarian sana dan sini. Ya. Pencarian materi, pencarian terhadap dunia tumbuhan, pencarian terhadap dunia hewan, pencarian terhadap astronomi sampai astrologi dan lain-lain dan lain-lain. Bahkan pencarian sampai ke roh jahat dan ke dunia malaikat. Dia mencari. Ya. Sampai satu hari mudah-mudahan dia menyadari bahwa bukan semuanya itu yang seharusnya dia cari. Tapi carilah yang menciptakan dirinya. Sampai pada titik itu, mudah-mudahan hatinya akan mendapatkan ketenangan. Dia mencari Allah. Ya. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, manusia tidak berdaya untuk menemukan Allah. Ada kerinduan mencari Allah, masih bersyukur itu. Tapi seringkali juga kerinduan itu ditekan oleh manusia. Ya. Hati nuraninya ditekan sendiri oleh manusia. Dan mencari pada hal-hal yang lain. Manusia tidak berdaya untuk menemukan Allah dan Allah membuka dirinya untuk ditemukan oleh manusia. Dan paling jelas adalah di dalam Yesus Kristus. Kita bingung apa itu Allah? Apa sih prinsip-prinsipnya? Gimana cara berpikirnya? Apa tindak tanduk perbuatannya? Paling mudah kita lihat dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ketika Yesus berhadapan dengan hal ini, bagaimana dia bertindak? Ketika berhadapan dengan ini, bagaimana dia bertindak? Ketika berhadapan dengan ini, bagaimana bertindak? Dengan cara itu, saya harap kita bisa menemukan prinsip-prinsip Allah. Dan biarlah kita menjalani hidup kita dengan berkaca dari itu semua. Allah membuka dirinya untuk ditemukan oleh manusia melalui Yesus Kristus.
Dan biarlah kita yang sudah bertemu dengan Allah, bersyukurlah. Biarlah kita mendekatkan diri pada Allah dan kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kita mencurahkan isi hati kita. Dan bagi keluarga, sanak famili, teman-teman yang mereka belum menemukan Allah, biarlah kita boleh menghantar mereka, berharap satu hari mereka pun menemukan Allah. Allah membuka dirinya, yang kita sebut dengan istilah, menurut orang-orang Islam, dapat hidayah. Mudah-mudahan satu hari mereka juga dapat hidayah. Allah membuka dirinya untuk ditemukan oleh manusia, sehingga mereka pun menemukan Allah. Amin. Mari kita berdoa.